Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Revita Dwibowo, NPM 210202108, Prodi Hukum Ekonomi Syariah semester 1. Di sini saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya Pancasila. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 Ayat 2 dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat pendidikan agama, kewarganegaraan, dan bahasa Indonesia. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 35 Ayat 3 dijelaskan bahwa kurikulum pendidikan wajib memuat pendidikan agama, kewarganegaraan, Pancasila, dan bahasa Indonesia. Tujuan pendidikan Pancasila yaitu 1. Menumbuhkan wawasan dan kesadaran berbangsa dan bernegara. Kedua, sikap dan perilaku cinta tanah air. 3. Mengenal kebudayaan bangsa, wawasan Nusantara. Dan yang keempat, menambahkan jiwa patriotisme. Yang kelima, mengenai kesadaran sejarah bangsa dan jasa para pahlawan. Yang keenam, dapat mengamalkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Pancasila itu sebagai dasar dan ideologi negara, pandangan hidup, filosofis Krensley, yaitu sebagai fondamen filsafat, pikirannya mendalam, hasil kesepakatan bersama dari pendiri bangsa atau founding father, dan perumusan dan pedoman bangsa. Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut BPUPKI, Dokorizu Zunbi Soyasakai, pada tanggal 29 April 1945 dibentuk suatu badan yang diberi nama BPUPKI yang bertugas untuk menyelidiki dan mengumpulkan data terperinci untuk mengetahui apakah bangsa Indonesia sudah siap untuk merdeka. Masa sidang yang pertama pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membicarakan perumusan dasar negara Indonesia merdeka. Susunan anggota BPUPKI terdiri dari 69 orang dan 7 anggota istimewa yang diketuai oleh Dr. Rajiman Wedeo Ningrat. Masa sidang yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. 3 tokoh yang membicarakan rumusan dasar Indonesia pada sidang BPUPKI yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, yang kedua Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Rumusan Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945 yang pertama peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan yang kelima peri kesejahteraan rakyat. Rumusan Dr. Soepomo pada tanggal 31 Mei 1945 yang pertama persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, yang keempat musyawarah, dan 5 keadilan rakyat. Rumusan Insinyur Soekarno 1 Juni 1945 yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasionalisme atau peri kemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima ketuhanan dan berkebudayaan. Pada saat itu, Insinyur Soekarno menambahkan 5 dasar tersebut dengan sebutan Pancasila, sehingga pada saat itu secara aklamasi diterima oleh anggota BPUPKI, sehingga pada saat tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Pada tanggal 29 Juni sampai 9 Juli 1945 BPUPKI menjalani masa reses, atau pada saat itu BPUPKI membuat panitia 9 yang bertujuan untuk membahas dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang telah disampaikan oleh tugas tokoh pada sidang BPUPKI. Yang pertama, anggota panitia 9 itu terdiri dari Insinyur Soekarno sebagai ketua, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis, dan A. Soebarjo, Abi Koesno Abdul Qahar Muzakir, Haji Agus Salim, dan Ki Haji Wahid Hasim. Ya, hasil keputusan panitia 9 yaitu yang pertama, Piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945, yang kedua, ketuhanan dan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, yang ketiga, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sidang BPUPKI yang kedua tanggal 10 sampai 17 Juni 1945 yang pertama dibentuk untuk merumuskan rancangan undang-undang, yang kedua dibentuk panitia perancang undang-undang dasar yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Yang ketiga, tanggal 14 Juli BPUPKI sepakat menerima naskah Piagam Jakarta sebagai rancangan pembukaan undang-undang dasar. Yang keempat, tanggal 16 Juli diterima Undang-Undang Dasar, hasil rumusan panitia perencana Undang-Undang Dasar dan rancangan undang-undang yang terdiri dari 1. Pembukaan dan 4 alinea, yang kedua batang tubuh, yang terdiri dari 16 bab, 37 pasal, dan 4 peraturan peralihan, dan 2 ayat aturan tambahan.
Pembentukan PPIKI Dokoritsu Zunbi Insakai pada tanggal 7 Agustus 1945 dan peristiwa penting dibentuk untuk melanjutkan tugas BPUPKI, yaitu menyelesaikan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketuai Insinyur Soekarno dan Wakil Muhammad Hatta yang beranggotakan 21 orang dan 6 tambahan anggota. Pada tanggal 9 Agustus 1945 terjadi bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Pada tanggal 15 Agustus 1945 bahwa Jepang telah menyerah. Pada dini hari pada tanggal 16 Agustus golongan pemuda Sukarni dan kawan-kawan menculik Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok agar keduanya terlepas dari pengaruh Jepang. Namun atas Jamka Ahmad Soebarjo, keduanya dikembalikan dengan catatan bahwa besok tanggal 17 Agustus Soekarno akan menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pada hari Jumat jam 10 pagi di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, Insinyur Soekarno menyiarkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 satu menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-Undang Dasar berdasarkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan. Yang kedua, menetapkan dan mengesahkan batang tubuh Undang-Undang Dasar rancangannya yang dibuat oleh Panitia 9 atau perancang Undang-Undang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Yang ketiga, memilih ketua dan wakil ketua PPKI Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Yang keempat, pekerjaan presiden dibantu oleh sebuah komite KNIP atau yang disebut Komite Nasional Indonesia Pusat. Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sidang pertama BPUPKI Insinyur Soekarno menawar 5 prinsip dasar negara yang diberi nama Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Yang kedua, panitia kecil atau panitia 9 Pancasila dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Yang ketiga, sidang PPKI Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada materi yang kedua yaitu Pancasila dalam kajian sejarah perjuangan bangsa, yaitu ada era prakemerdekaan, Orde Lama dan Orde Baru. Yang pertama yaitu era prakemerdekaan. Melalui kajian filsafat, Pancasila menyatakan bahwa unsur-unsur Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, walaupun secara formal Pancasila baru menjadi dasar negara Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Namun jauh sebelum tanggal tersebut, bangsa Indonesia telah memiliki unsur-unsur Pancasila dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan merdeka. Sejarah bangsa Indonesia memberikan bukti yang dapat kita cari dalam berbagai adat istiadat, tulisan, bahasa, kesenian, kepercayaan, agama, dan kebudayaan. Pada umumnya, yang kedua yaitu era kemerdekaan. Bangsa Indonesia pasca kemerdekaan mengalami banyak perkembangan. Sesaat setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945, Pancasila melewati masa-masa percobaan demokrasi. Pada waktu itu Indonesia masuk ke dalam era percobaan demokrasi multi-partai dengan sistem kabinet parlementer. Partai-partai politik pada masa itu tumbuh sangat subur dan proses politik yang ada cenderung selalu berhasil dalam mengusung kelima sila sebagai dasar negara. Pancasila pada masa ini mengalami kejayaannya. Selanjutnya, pada akhir tahun 1959, Pancasila melewati masa kelamnya, di mana Presiden Soekarno menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Pada masa itu, Presiden dalam rangka tetap memegang kendali politik terhadap berbagai kekuatan, mencoba untuk memerankan politik integrasi paternalistik Somantri 2006. Pada akhirnya, sistem ini seakan mengkhianati nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Salah satunya yaitu adalah sila permusyawaratan. Kemudian pada 1965 terjadi sebuah peristiwa bersejarah di Indonesia di mana Partai Komunis berusaha melakukan pemberontakan. Yang ketiga yaitu Orde Lama. Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah bangsa yang pernah dikeramatkan dengan sebutan azimat revolusi bangsa pudar untuk pertama kalinya pada akhir 2 dasawarsa setelah proklamasi kemerdekaan. Orde Lama berlangsung dari tahun 1959 sampai 1966. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Setelah menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden Soekarno meletakkan dasar
kepemimpinannya yang dinamakan demokrasi terpimpin, yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan bahkan terkenal menyimpang, di mana demokrasi dipimpin oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Masa pemerintahan Orde Lama, kehidupan politik dan pemerintah sering terjadi penyimpangan yang dilakukan Presiden dan juga MPRS yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Artinya, pelaksanaan Undang-Undang Dasar 1945 pada masa itu belum dilaksanakan sebagaimana semestinya. Yang keempat yaitu Pancasila era Orde Baru. Era Orde Baru dalam sejarah Republik ini merupakan masa pemerintah yang paling stabil dan terlama, dan bisa juga dikatakan sebagai masa pemerintah yang stabil dalam artian tidak banyak gejolak yang mengemuka layaknya keadaan dewasa ini. Stabilitas yang diiringi dengan maraknya pembangunan di segala bidang. Era pembangunan, era penuh kestabilan menimbulkan romantisme dari banyak kalangan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.